Shalom keluarga damai, syukur kepada Allah karena hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 13 Desember 2023. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kebaikan dari Allah yang kami bisa rasakan hari ini. Juga untuk waktu ini, di mana kami rindu akan sapaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Samas kita hari ini bertemakan Tuhan dalam kenangan. Bacaan kita terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Demikian bacaan kita hari ini. Keluarga damai, merubah suasana hati itu mudah. Nah, paling tidak menurut sebuah penelitian oleh University of Portsmouth School of Computing yang ada di Inggris, katanya membuat mood lebih baik dan menenangkan pikiran dapat dilakukan hanya dengan cara melihat foto-foto lama tentang diri sendiri. Kita bisa coba nih ya, sepertinya gampang gitu ya. Ambil album foto lawas di lemari atau cukup ambil HP dan buka galeri yang isinya foto-foto lama dan video. Di mana kita akan menemukan berbagai foto lawas dengan berbagai background, berbagai tempat foto, berbagai teman foto, dan tentu saja diri sendiri dengan berbagai pose. Foto itu adalah gambar-gambar yang menyimpan cerita tentang berbagai momen. Apakah itu waktu jalan-jalan, merayakan ulang tahun, waktu foto main bersama teman-teman, atau ketika masih kecil, dan lain sebagainya. Dibandingkan momen sedih, biasanya momen-momen bahagia adalah saat yang lebih sering digunakan untuk kita mengambil foto. Tiap gambar memberikan cerita dan kenangan yang berbeda, yang kemudian menimbulkan perasaan dan membuat suasana hati berubah ketika kita melihatnya. Perubahan perasaan itu muncul karena respon otak kita yang seolah membawa kita kembali ke masa di mana foto itu diambil. Bernostalgia. Seakan kita bisa merasakan momen-momen yang terjadi saat itu, mengingat bangunan yang ada, lokasi-lokasi ini dan itu, mengingat tentang indahnya, lucunya, dan banyak cerita di masa itu. Melihat foto lama juga bisa membuat kita teringat tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi teringat tentang tingkah laku mereka, dan hal-hal menyenangkan dan seru yang dulu dilakukan bersama-sama. Semua itu menimbulkan perasaan unik dalam hati yang membuat bibir kadang-kadang bisa jadi senyum-senyum sendiri begitu ya. Kenangan masa lalu memang bisa bikin senang. Seperti kesaksian seseorang yang menyampaikan bahwa ketika ia kesulitan tidur, ia kemudian memilih untuk melihat foto-foto lamanya. Ketika dia berlibur, foto ketika ia masih kecil, dan ternyata itu membuatnya merasa lebih senang, tenang, dan bersyukur bisa mengunjungi dan berlibur di berbagai tempat. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal yang sama juga ya. Nah, pada masa Rasul Paulus, saat itu memang belum ada foto yang bisa dibawa kemana-mana. Dan dilihat kapan saja seperti foto-foto yang ada dalam HP kita. Namun pada saat menulis surat kepada jemaat Filipi, nama Filipi itu saja sudah cukup membuat Rasul Paulus teringat tentang kisah dirinya dan jemaat di sana. Tentang apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi untuk dirinya dan pelayanannya. Tentang segala yang diperjuangkan dan dilaluinya di sana. Ingatannya itu memberikan sebuah sukacita di dalam hatinya. Ingatan yang menguatkannya meskipun saat itu ia sedang dipenjara. Ingatan yang membuat Paulus meresponnya dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah menunjukkan bahwa Paulus percaya bahwa semua kenangan indah tentang jemaat Filipi itu tidak lepas dari karya Allah sendiri. Keluarga damai, seorang pakar media sosial yang bernama Sarah Tasker mengatakan bahwa melihat foto-foto kenangan masa lalu juga berkaitan dengan rasa syukur. Menariknya, melalui foto-foto itu, orang-orang bisa merayakan momen-momen yang sebelumnya mereka anggap biasa saja
tapi kini menjadi momen yang spesial. Rasanya memang demikian ya, bertahun-tahun setelah foto itu diambil, lalu ketika kita lihat lagi sekarang, atau tanpa sengaja muncul di layar HP kita, kemudian itu akan memunculkan perasaan nostalgia dan perasaan tentang, wah betapa berharganya ya momen-momen dulu itu. Momen-momen yang tidak akan bisa kembali ya, dan kenangan-kenangan bahagia yang ada di saat itu. Namun mampukah ingatan dan kenangan itu membuat kita juga bersyukur kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Paulus? Mampukah ingatan dan kenangan itu membuat kita makin percaya bahwa Tuhan yang senantiasa memberikan keindahan dan kebaikan di masa lalu itu, Ia pun masih sama hadir dan bersama-sama kita saat ini. Kiranya setiap kenangan yang baik dapat membuat kita ingat akan Tuhan dan kasih-Nya yang abadi, membuat kita bersyukur kepada Allah karena pengalaman yang dialami. Bersyukur kepada Allah atas semua orang yang dijumpai. Dan tentu saja kita juga rindu untuk meninggalkan kenangan yang baik bagi sesama kita. Tentu saja bukan supaya mereka mengingat bahwa diri kita itu orang yang baik, melainkan lebih supaya mereka dapat melihat kebaikan Tuhan melalui kehadiran kita. Supaya orang-orang di sekeliling kita bisa bersyukur dan melihat kasih Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Dan sebaliknya pula, kiranya kita senantiasa juga menyimpan kenangan tentang kebaikan hati sahabat-sahabat kita. Keluarga damai, Tuhan yang baik di masa lalu tetap menjumpakan dirinya dengan kebaikan di masa kini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kenangan, untuk setiap hal yang Tuhan berikan untuk kami nikmati di masa yang lalu. Kami percaya bahwa Tuhan yang sama terus menyertai kami dengan kasih yang luar biasa hingga masa kini. Bantu kami untuk terus bisa bersyukur, bisa terus percaya kepada Allah, dan menghadirkan ucapan syukur kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian Samas kita pada hari ini. Selamat mensyukuri hidup dan menjadi berkat untuk sesama. Amin.